tentang gandum dan ilalang. Materi ini pasti sudah sering kita dengar. Nah, di dalam Matius 13, saya mencatat ada 5 poin penting tentang gandum dan ilalang ini. Tentang tanah yang baik, dua-duanya bertumbuh, hamba-hamba yang terusik dibiarkan bertumbuh, dan waktu penampian. Poin-poinnya kurang lebih seperti, dan saya akan gerak cepat untuk menyampaikan. Nah, teman-teman semua, firman Tuhan itu katakan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi kalau di bagian sebelumnya Tuhan itu menyampaikan perumpamaan tentang menabur di 4 jenis tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, kemudian ada yang berbatu-batu, ada yang penuh semak duri, dan yang terakhir adalah tanah yang baik. Nah, di perumpamaan yang ini Tuhan masuk selangkah lebih dalam, yaitu sudah di area tanah yang baik. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan di tanah yang bermacam-macam. Nah, di sini di tanah yang baik. Nah, menariknya adalah justru di area yang tanah yang baik ini, ternyata iblis itu baru muncul untuk menaburkan benih. Jadi justru di area, kalau kita lihat di 4 jenis tanah sebelumnya, 3 jenis maksudnya, mulai dari yang di pinggir jalan, berbatu-batu dan semak duri, iblis itu enggak datang untuk menaburkan benih, enggak. Karena iblis tahu percuma. Tapi justru di tanah yang baik, iblis mencari kesempatan untuk menabur di saat kita tertidur. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa ini sudah bukan lagi bicara tempat yang salah, bukan lagi bicara tentang tempat yang tidak pas untuk satu benih itu bertumbuh, perumpamaan ini berbicara jelas sekali bahwa ini adalah area yang sehat, area yang sangat bagus untuk benih itu bertumbuh. Tapi justru di tempat inilah iblis mengambil kesempatan. Artinya apa, saudara? Kalau kita lihat di ayat yang seterusnya, itu Tuhan sebutkan bahwa area ini itu adalah dunia. Ladang ini adalah dunia. Tapi izinkan saya mengerucutnya lebih kecil, mungkin di area yang lebih dekat di sekitar kita maupun di diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa sekalipun ladang itu adalah tanah yang baik, artinya kita sudah ada di tempat yang baik sekalipun, berada di gereja yang murni sekalipun, berada di antara teman-teman seiman yang baik sekalipun, yang hidup dengan benar, tetap yang namanya benih ilalang itu akan ditabur. Jadi jangan pernah berharap bahwa kita ini, kalau misalnya ada satu goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu karena kita berada di tempat yang salah. Belum tentu. Belum tentu karena kita berada di tempat yang salah. Karena ini jelas sekali firman Tuhan bilang, ini adalah area yang sudah benar, tanah yang baik. Dan bahkan di tanah yang baik ternyata benih ilalang itu pun masih bisa tumbuh. Tidak ada satu jaminan bahwa di tempat yang baik itu ilalang itu tidak akan tumbuh. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ternyata ketika benih yang tidak baik itu ditabur pun, dua-duanya bertumbuh. Mereka bertumbuh di tempat yang sama. Sekali lagi kembali ke yang tadi. Di area yang sama. Nama areanya itu sudah area yang sehat. Area yang benar. Dan di sana 2 benih ini sama-sama ditabur. Ilalang bisa bertumbuh. Gandum ya jelas pasti bisa bertumbuh. Karena memang pada awalnya ditempatkan untuk gandum. Ilalang pun juga bisa bertumbuh.
Bahkan sebetulnya kalau kita betul-betul mempelajari, ilalang yang dimaksud ini sebetulnya beda dengan ilalang kalau yang kita lihat di sini itu kan yang kalau sudah bertumbuh semakin lama semakin besar, ada seperti kayak bulir-bulirnya tapi yang berupa bulu-bulu gitu ya kan, seperti kosong. Kalau yang di sana ilalang yang dimaksud itu justru lebih mirip dengan yang namanya gandum. Karena di sana disebut false grain. Gandum palsu. Karena sangat amat mirip, susah sekali untuk membedakan. Tapi yang lucu adalah mereka dua-dua bisa bertumbuh. Kenapa? Karena jelas tempatnya sama, makannya juga dari tempat yang sama. Artinya apa? Kalau itu di area yang benar, kita anggaplah gereja misalnya, di lingkungan yang benar, makanannya pun juga sama. Dan kemudian tampilan fisiknya juga sangat amat mirip. Apalagi yang berbeda adalah isinya. Jadi sekali lagi di Matius 13 ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Berikut. Nah, mulai masuk yang ketiga. Di ayat Matius 13 ayat 27 sampai 28 disebutkan gini. Maka datanglah hamba-hamba tuang ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, yang aneh adalah di bagian yang ini, yang terusik itu adalah hamba-hambanya. Jadi ketika lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama, yang bingung ini bukan tuannya. Yang bingung adalah hamba-hambanya. Sehingga mereka bilang kepada tuannya, loh Tuhan harusnya kan ini kan tempatnya udah benar. Tuhan kan juga pasti nabur itu benih yang baik loh, kok bisa? Kok bisa ada ilalang? Kok bisa? Nah sebetulnya hal ini seringkali juga sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di antara kita. Kita sering bertanya mengapa? Mengapa sih hamba Tuhan yang itu masih dipakai Tuhan? Padahal mungkin hidupnya tidak keru-keruan. Mengapa sih masih banyak kejahatan di dunia ini? Mengapa sih Tuhan seperti berdiam diri saja? Pernah ada yang tanya sama saya, dia bilang, kenapa ya kok Tuhan itu kok tidak langsung aja membereskan semuanya sehingga apa? Sehingga kan jadi tidak ada masalah. Coba kalau misalnya Tuhan itu betul-betul menunjukkan dirinya, bukankah masalah itu akan beres? Coba ketika Tuhan itu betul-betul menunjukkan kuasanya, bukankah problem-problem itu akan banyak yang selesai, yang beres? Hidup itu juga akan jadi lebih enak dan sebagainya. Ini tempat yang benar, kok bisa ada ilalangnya tuh Tuhan? Nah pertanyaan-pertanyaan ini kan sering muncul di antara kita. Kita pikir kenapa kok begini-gini? Padahal maaf teman-teman, sekalipun Tuhan hadir, itu tidak menjamin bahwa segala sesuatu beres. Segala sesuatu menjadi selesai, benar? Ya, mungkin ada yang ingat bahwa ketika saya sampaikan di tempat ini mengenai bagaimana Yesus pergumulan di Taman Getsemani. Ketika Yesus hadir pun sekalipun, dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, masalah tidaklah pergi. Masalahnya dia nggak pergi, dia tetap harus ditangkap, dia tetap dikhianati, dia tetap harus disalibkan dan mati dengan cara yang terhina. Artinya apa? Ketika orang banyak bertanya, coba andaikan Yesus ada. Kenapa sih Yesus tidak tunjukkan aja? Pasti beres. Sejarah juga sudah mencatat di firman-Nya bahwa ketika Yesus hadir, Allah hadir sebagai Yesus, sebagai manusia, banyak juga orang yang mundur dari Tuhan. Bahkan ketika Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, tetap banyak orang yang meninggalkan dia. Di Yohanes 6 ayat 66 tercatat bahwa sejak saat itu banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia ketika Yesus mulai berkata dengan keras. Artinya mulai to the point,
mulai banyak yang meninggalkan dia di Yohanes 6 ayat 66. Itu menunjukkan bahwa sekalipun Yesus ada, Yesus mungkin bisa bilang, loh aku sudah pernah ada di dunia ini. Aku sudah pernah ada di tengah anak-anak manusia. Aku sudah pernah ada di antara mereka semua. Dan aku sudah melakukan banyak mujizat untuk mereka semua. Tapi pada akhirnya aku juga disalibkan. Tidak berarti bahwa kita berpikir ketika Tuhan ada, itu semuanya beres. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Ya, jadi jangan heran ketika di satu tempat yang baik sekalipun, itu kemudian ada ilalang. Itu bukan berarti karena yang punya tempat itu tidak menjaganya. Bukankah kalau kita lihat di sekeliling kita, ada banyak orang yang sakit. Padahal kalau dipikir-pikir dokter juga banyak. Kan sama, artinya gini, kalau ada begitu banyak dokter, kenapa masih tetap ada orang yang sakit? Ya simpel, karena tidak semua orang yang sakit mau langsung ke dokter. Kalau merasa tidak butuh dokter, ya mereka tidak akan ke dokter. Ya tetap sakit, berusaha untuk sembuh sendiri. Nah, teman-teman, hamba-hambanya sibuk dengan kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitu. Mereka bertanya, dari mana Tuhan lalang itu? Tuhan itu sebetulnya bisa menjawab dengan lebih jelas. Tapi dia cuma menjawab seorang musuh yang melakukannya. Tuannya tidak menjelaskan siapa musuh itu kepada hamba-hambanya. Karena dia merasa tidak terlalu perlu untuk menjelaskan itu semua. Kenapa? Perhatikan, saya terusik dengan jawaban ini waktu saya merenungkan. Ketika hamba-hambanya berkata, mau enggak Tuhan tak cabut aja itu ilalangnya. Tuannya bilang, tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah sampai di sini coba, perhatikan seperti ini. Hamba-hambanya itu terfokus untuk mencabut ilalangnya. Tapi tuannya, pemilik ladang ini, fokus pada keselamatan gandumnya. Tuan yang empunya ladang, dia lebih fokus kepada keselamatan gandumnya. Kenapa? Karena akarnya gandum dan ilalang itu adalah tipe serabut. Tipe serabut itu kurang lebih seperti ini. Jadi waktu tumbuh, itu akan saling melilit-melilit. Nah karena susah dibedakan karena apalagi waktu belum matang, sangat susah untuk membedakannya. Kalau dicabut, itu resikonya sangat amat besar. Semuanya bisa terjebakkan gandum yang sungguh-sungguh gandum, itu akan ikut menjadi korban. Nah, jadi ada beda fokus di mana tuan yang empunya ladang ini dia lebih fokus kepada keselamatan gandumnya. Sementara hamba-hambanya itu mereka terusik merasa bahwa ini loh ada pengganggu-pengganggu di sekitarnya. Karena sifat dari ilalang itu kan tanaman parasit yang menyedot makanannya, sarinya yang seharusnya tersedia untuk gandum itu gitu loh. Jadi mereka merasa terganggu sehingga mereka bilang tak cabut aja Tuhan. Tak cabut aja. Nah banyak dari kita berpikir bahwa mungkin akan lebih baik kalau yang mengganggu ini disingkirkan, dicabut. Tapi Tuhan itu lebih tahu dan memang Tuhan lebih fokus bukan kepada masalah. Tuan yang empunya ladang itu lebih fokus kepada gandumnya ini. Nah, gandum ini pun punya satu karakter menurut saya yang kuat dan punya tingkat toleransi tinggi. Makanya perhatikan kalimat biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Karena kalau kita bicara secara kerohanian,
kita tidak pernah tahu apakah ilalang-ilalang itu pada satu waktu nanti bisa menjadi gandum. Tapi pada satu titik bisa saja gandum-gandum itu akan juga habis dan menjadi ilalang semua. Karena sebetulnya sama seperti misalnya tadi pertanyaan yang muncul. Kenapa sih Tuhan kok hambamu yang satu ini masih engkau pakai? Padahal engkau tahu bagaimana hidupnya dia. Masih tetap bisa dipakai. Karena sederhana sebetulnya. Ketika mungkin, anggap saya, ketika saya melakukan kesalahan dan banyak orang berpikir saya harus pergi, saya harus dicabut. Tapi mungkin saja yang terjadi adalah ketika saya dicabut, akan lebih banyak orang yang mundur dari Tuhan. Ketika seorang hamba Tuhan yang bagi kita pribadi mungkin itu terasa mengganggu sekali karena mungkin kita tahu kehidupannya. Kita tahu rahasianya dia dan kita protes kepada Tuhan. Tuhan kenapa? Kenapa kok engkau masih memangnya kurang tak orang yang lain gitu loh. Tapi masalahnya adalah sejelek apapun Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan orang tersebut. Maaf. Bukan berarti saya membela orang-orang yang seperti ini. Tapi kita seringkali menjadi seorang yang berpikir lebih mudah untuk mencabut. Padahal kita mungkin tidak tahu kehidupan yang sesungguhnya dari orang ini seperti apa. Bisa jadi adalah sekalipun dia melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah perhitungan dengan Tuhan, dia betul-betul bayar harga, tapi memang dia punya kelemahan dalam satu sisi. Misalnya entah sisi apa, kesombongan, entah sisi uang atau apapun, tapi dia juga punya kelebihan dalam sisi yang lain. Dan masih banyak orang-orang yang diberkati dengan pelayanannya, dengan kehidupannya. Sehingga ketika kita memfokuskan pada pemusnahan, yang terjadi adalah ketika itu dicabut, ada begitu banyak orang-orang yang ikut tercabut. Maksud hati cuma mencabut satu untuk menghilangkan pengganggu, ternyata yang tercabut lebih banyak dari yang dibayangkan. Karena sekali lagi saling mengikat satu dengan yang lainnya. Nah itulah yang Tuan Empunya Ladang ini menghindari. Karena dia fokus pada pertumbuhannya. Karena itu Tuhan yang Empu Ladangnya bilang, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Karena kita juga tidak pernah tahu, jika pada waktu menuai, lalang-lalang itu berubah menjadi gandum, kita juga tidak tahu. Selalu ada kesempatan, selalu ada kemungkinan. Sehingga fokuslah pada pertumbuhan. Dan lagi, ketika kita mulai fokus kepada yang namanya mencabut, sebetulnya itu sudah bukan areanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Itu adalah areanya Yesus. Dan Yesus bilang tunggu sampai pada waktunya. Tunggu sampai pada waktunya. Dan di sini pengertian dari biarkanlah keduanya tumbuh bersama, itu bicara tentang satu makna yang sangat dalam. Di mana kita ini betul-betul diajarkan bahwa kita harus bisa belajar untuk menerima kekurangan. Harus belajar betul-betul bisa menerima. Dalam arti bukan berarti kalau sudah betul-betul keterlaluan, kita tetap harus berdiam. Enggak, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi yang di sini dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum ini adalah, lalang ini terus bertumbuh dan dia memang terus seperti gandum. Tapi kita pun tahu bahwa sekarang lalang itu juga punya fungsinya ya. Punya fungsinya juga. Yang saya baca, akar dari lalang itu pun sebetulnya juga masih bisa dimanfaatkan untuk mengobati pencernaan dalam kadar yang wajar gitu ya. Kalau berlebihan akan diare dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan yang mempunyai ladang ini betul-betul berbicara tentang fokuslah pada
pertumbuhan. Kamu bertumbuh saja, bertumbuhlah terus. Daripada mikirkan tentang yang namanya mencabut, sudah jangan pikirkan itu dulu. Fokuslah kamu untuk bertumbuh. Nanti pada waktunya baru kita akan bereskan semuanya. Nah masalahnya adalah kita saat ini di titik ini, kita ini lebih banyak kalau kita persempit, saya persempit untuk perumpamaan ini. Balik ke diri kita masing-masing. Saat ini, di dalam diri kita masing-masing, mana yang lebih banyak? Gandum atau ilalangnya? Setiap dari kita juga pasti ada sisi gandum dan ilalang. Masalahnya adalah mana yang lebih banyak, mana yang lebih sering dikasih makan, gandumnya atau ilalangnya. Nah bayangkan kalau kita ternyata lebih memiliki banyak ilalang daripada gandum dan kemudian ada orang yang cabut itu. Hanya karena kita punya ilalang, padahal kita juga punya gandum di dalam diri kita. Hanya karena ilalang kemudian dicabut, kesempatan itu langsung dihabiskan semua. Artinya apa? Seakan-akan penghakiman sudah kamu tidak akan bisa berguna lagi. Kamu sudah waktunya untuk dimusnahkan, dicabut. Apa yang akan kita rasakan? Siapapun dari kita selalu mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Kita masih diberi kesempatan untuk menumbuhkan gandum-gandum di dalam diri kita. Nah, sehingga waktunya nanti pada waktu penampian. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah teman-teman, di gambar yang sebelah sini, itu bukan tongkat api gitu ya saudara, itu karena warnanya, fotonya kurang jelas, susah saya nyarinya untuk yang jenis gitu. Tapi memang di daerah Israel, cara penampian gandum itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak yang pakai gini kan, masih ada yang ingat kan, kalau yang sudah berumur kan tahu kan yang begini. Kalau yang muda-muda jarang ada yang tahu beras diginiin gitu ya, diginiin, dipinggirin gitu ya, jarang ada yang tahu. Tapi kalau di sana caranya mereka adalah gitu, jadi kumpulan gandum dan ilalang itu dikumpulin, yang sudah siap panen itu dikumpulin, kemudian mereka menggunakan garpu yang besar itu seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Mereka mengambil garpu itu dan kemudian biasanya pada musim penuaian itu angin itu bertiup dengan keras. Jadi mereka biasanya akan menusuk dengan garpu itu tumpukannya gandum dan ilalang itu, kemudian mereka akan lempar ke atas, dibuang ke atas sehingga melawan arah angin. Nah jadi yang ilalang karena ringan, ilalang ini akan tertiup angin dan minggir. Sementara gandum yang memiliki bulir-bulirnya, punya bobot, itu akan turun kembali ke bawah. Terus dilakukan seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti yang kumpulan ilalang-ilalang itu akan berbencar, tentu nanti akan dikumpulkan sendiri, sementara yang berkumpul di bawah itu adalah gandum-gandum yang punya bobot. Nah kenapa bisa begitu? Jelas, karena sekali lagi gandum itu berisi. Kalau ilalang, itu enggak. Tidak peduli seberapa lama kita melayani Tuhan. Kita mungkin saja tidak memiliki bobot. Bukan masalah lamanya kita melayani Tuhan yang membuat kita ini punya bobot di dalam kerohanian kita. Gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama-sama. Makan dari tempat yang sama, artinya mendengar juga firman yang sama, melayani juga bersama-sama, tidak ada yang bisa membedakan. Sehingga pada waktu penuaian baru akan jelas kenapa, karena gandum itu akan punya bobot dan dia akan makin merunduk. Sementara ilalang itu tetap tegak, karena kosong. Sama, tempatnya sama, tumbuhnya sama, tapi beda.
Dan yang paling menentukan sekali memang pada waktu penuaian. Karena itu akan sangat terlihat jelas. Sekali lagi, kenapa Tuhan minta untuk lebih fokus kepada yang namanya pertumbuhan, bukan masalah mencabut ilalangnya. Karena yang betul-betul bisa membedakan antara gandum dan ilalang, itu cuma Tuhan. Dia yang tahu sedalam-dalamnya. Kita belum tentu tahu. Karena sekali lagi, sekalipun orang yang kelihatannya mungkin adalah ilalang, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata dia sebetulnya masih ada gandum di dalam kehidupannya dia. Cuma karena mungkin kita aja yang sudah kadung gelap mata, merasa terusik seperti hamba-hamba itu, saya yakin mereka sampai bertanya kepada tuannya karena mereka merasa terusik. Mereka mungkin juga takut, loh kok bisa ada ya? Kok bisa ada? Padahal ini kan tanahnya sudah tanah yang subur. Benihnya kan jelas yang ditabur itu benih gandum. Loh kok bisa ada ilalangnya? Bisa jadi mereka juga takut karena mereka tidak mau juga dianggap sebagai penyebab benih-benih itu muncul. Nah, teman-teman, ingat bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Karena itu saya ingatkan juga bahwa kita ini harus fokus pada pertumbuhan. Tadi pagi saya sampaikan tentang kisahnya Adam dan Hawa. Salah satu yang saya bagikan itu adalah bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka itu jadi pribadi yang tidak menyadari kesalahannya. Tidak menyadari kesalahannya. Nah, bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi? Saya pun kadang-kadang tidak menyadari kesalahan saya gitu loh. Kita merasa ini ada hal yang biasa, tapi bagi beberapa orang apa yang kita lakukan itu mengganggu. Sehingga kita tidak tahu harus bagaimana. Lah, masalahnya adalah Adam dan Hawa itu betul-betul mereka tidak menyadari kesalahan dan malah saling menunjuk. Nanti mungkin pada waktunya nanti saya akan sampaikan lagi itu. Tapi ingat bahwa ketika kita masih di dalam dosa, artinya kita masih hidup di dunia ini, kita masih punya kemungkinan yang besar untuk kita berdosa. Kita mungkin saja bisa salah menilai antara gandum dan ilalang. Firman Tuhan katakan bahwa ketika manusia itu sudah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan benar, dia jadi seperti Tuhan. Bisa membedakan, Tuhan sudah mengkonfirmasi bahwa itu benar. Masalahnya adalah sampai sekarang ini kita masih tetap susah membedakan yang baik dan benar. Antara yang baik dan yang salah. Kenapa? Bukan karena yang salah adalah Tuhannya, tapi karena kita, dosa yang ada di dalam kita, kesalahan yang kita lakukan itu membuat kita tuh terhalang komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga kita ini jadi pribadi yang susah untuk bisa membedakan. Padahal kemampuan itu sudah Tuhan berikan, telah ada di dalam kita. Karena jelas kita sudah makan buah dari pohon pengetahuan itu. Firman-Nya ada tadi pagi waktu saya sampaikan. Karena itu teman-teman sekali lagi, memang hingga saat ini kita akan berada di dalam lingkungan, di dalam dunia yang mungkin berat bagi kita secara pribadi. Termasuk kita semua yang ada di gereja ini. Saya percaya satu hal bahwa di gereja ini kita banyak belajar hal yang benar. Kita diajarin nilai-nilai esensi yang benar. Saya percaya sekali itu. Kita diberi kesempatan melayani dengan benar. Kita ada di lingkungan yang benar. Tapi sekalipun kita ada di dalam lingkungan yang benar, ingat bahwa justru iblis itu tidak tinggal diam. Justru di lingkungan yang benarlah, di lingkungan yang tanahnya baiklah, iblis itu mengambil waktu
waktu di mana kita tertidur untuk dia menaburkan benih ilalang. Dan saya percaya di setiap kita ini pasti ada benih. Karena pasti saya percaya kita pasti pernah tertidur, benar? Kita ini loh pasti pernah tertidur. Tidak mungkin kita tidak pernah tertidur. Dan pasti ada benih-benih ilalang. Masalahnya adalah seberapa banyak. Kita juga tidak mungkin selama kita melayani di tempat ini kita selalu bisa menyenangkan semua rekan-rekan kita. Kita bisa menyenangkan anggota-anggota komunitas kita. Kita bisa menyenangkan pemimpin-pemimpin kita. Tidak semuanya kita bisa lakukan itu gitu loh secara terus-terusan. Kenapa? Karena sekali lagi ada juga benih-benih ilalang di dalam diri kita yang membuat kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak disenangi oleh orang-orang di dalam diri kita. Karena jelas, tidak semua orang bisa langsung ngomong, benar? Kok aku enggak seneng kamu kayak gitu kok. Kok kamu kayak gitu tuh boncek no loh. Kamu kayak gitu tuh muangkel no, aku enggak suka. Jarang ada yang ngomong seperti itu. Tidak punya kemampuan untuk ngomong, mengungkapkan apa adanya, juga tidak punya keberanian untuk ngomong. Ada begitu banyak hal. Sehingga kita pun juga tidak tahu bahwa kita ini sebetulnya apakah hidup kita ini sudah bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tapi yang saya bisa pastikan adalah hidup kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Bahkan sekalipun Ko Angga sebagai penatua di tempat ini, Dian sebagai Jarpim, belum tentu juga bisa menyenangkan semua orang. Kita sebagai leader di tempat ini, para pemimpin komunitas, para PJ, belum tentu kita bisa menyenangkan anggota-anggota yang kita pimpin. Karena itulah Tuhan tadi katakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Karena bagaimanapun juga kalau saya perkecil lingkup, karena tadi kan firman Tuhan katakan bahwa ladang itu adalah dunia. Siang hari ini saya mempersempitnya. Di antara kita saja, enggak cuma sekedar lingkungan gereja. Tapi saya mau bilang sekali lagi teman-teman, fokuslah kepada pertumbuhannya kita. Teruslah mengejar, teruslah bangun kerohanian kita dengan kuat, teruslah jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Teruslah jadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk, itu jauh lebih penting daripada kita cuma memikirkan ilalang-ilalang, daripada kita cuma memikirkan masalah-masalah kita, daripada kita cuma memikirkan ketidakpuasannya kita. SMCC ini memang gereja yang menurut saya pribadi sangat bagus. Tapi kita juga punya kekurangan. Kita ini bukan gereja semua, dari dulu leader-leader selalu ngomong kita ini bukan gereja yang sempurna kok. Kita juga punya kekurangan. Tapi ya inilah kita. Kita bersama-sama terus mau bertumbuh supaya kita terus menjadi para pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru karena kita tahu bahwa kita belum sempurna, justru karena kita tahu bahwa kita masih punya banyak kekurangan, makanya kita mau bertumbuh. Karena kita tahu kita belum maksimal. Ayo bersama-sama semuanya fokuslah pada pertumbuhan kalian semua masing-masing. Fokuslah pada pertumbuhan dari komunitasnya kalian. Fokuslah pertumbuhan pada kelompok 120-nya kalian masing-masing. Fokuslah pertumbuhan kepada keluarganya kita masing-masing. Jangan terlalu fokus kepada masalahnya. Jangan terlalu fokus kepada problem-problem yang ada. Amin. Ada yang amin satu gitu ya. Puji Tuhan. Ya, itu yang ingin saya bagikan waktu saya TED pas 0. Nah, waktu habis tulisannya gitu ya. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk saya undang kita bangkit berdiri dulu. Satu yang saya ingat lagi,
ketika masa penampian, seperti yang saya katakan tadi bahwa begitu garpu itu ditusuk ke tumpukan gandum dan ilalang dan diangkat ke atas, ilalang itu akan berterbangan tertiup angin yang waktu itu memang sedang kencang-kencangnya karena musim panen memang adalah pada masa angin itu bertiup dengan kencang. Makanya mereka tusuk dan lemparkan melawan arah angin dan ilalang-ilalang itu akan berterbangan ke pinggir. Sementara gandum itu akan jatuh kembali ke tempatnya, ya. Gandum itu akan jatuh kembali ke tempatnya. Ini juga berbicara, saya mendadak diingatkan satu hal ini. Apapun kondisi kita saat ini, baik kita sedang menikmati masa-masa kita di tempat ini, ingatlah selalu, ketika engkau sedang dilempar tinggi, engkau tertiup angin, tapi selalu kembalilah ke tempatmu. Selalu kembalilah ke tempat di mana engkau Tuhan tunjuk. Bukan seperti ilalang yang pergi kemana-mana, minggir kemana-mana sehingga dikumpulkan lagi dan kemudian diikat dan dibakar. Ketika kita bertumbuh dengan benar, mau seperti apapun goncangan yang kita alami, sama seperti gandum, kembalilah ke tempat di mana engkau berasal. Jangan pergi kemana-mana. Jangan kabur dari pergumulanmu. Jangan lari dari masalahmu. Jangan lari dari lingkunganmu. Karena sekalipun lingkunganmu itu benar, mungkin di sana lebih baik, di sini lebih baik, di sini lebih baik. Iblis tidak pernah membiarkan ada tanah yang baik tanpa dia datang diam-diam dan menabur benih. Karena itu menanglah dari setiap pergumulan. Engkau boleh dilempar ke atas. Tapi kalau engkau bertumbuh dengan benar, engkau adalah gandum. Engkau akan turun kembali ke tempat di mana engkau berasal. Mari teman-teman, siang hari ini saya yakin kita semua adalah anggota SMCC. Amin. Saya rindu bahwa kita semua mau komitmen dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Karena saya sangat yakin tempat ini adalah tempat yang Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Amin. Bertumbuhlah dengan benar di tempat ini dan jadilah kuat. Terus berkembang. Menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan yang sekarang. Tentunya jauh lebih baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Siang hari ini berikan kami satu hikmat, satu kekuatan, satu keyakinan untuk kami memilih mau jadi ilalang atau kami mau jadi gandum. Kami percaya kami ada di tempat yang benar. Kami boleh tertiup angin, kami boleh digoncang, kami boleh merasa terganggu dengan ilalang-ilalang yang tumbuh bersebelahan dengan kami, bahkan mengambil makanan kami, bahkan menyerap, mengganggu sekali. Tapi yang kami tahu, Engkau menaruh kami di tempat ini. Engkau menunjuk kami di tempat ini, bukan satu kebetulan. Karena biarkan kami terus bertumbuh dan menjadi kuat. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk kami bisa terus bertumbuh sampai pada waktu penuaian nanti. Dan kami akan menjadi butir-butiran gandum yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang tahu bagaimana kami masing-masing di tempat ini. Ada dari kami yang mungkin lebih banyak gandum, ada yang dari kami mungkin lebih banyak ilalang. Apapun itu kami percaya Tuhan yang tahu bagaimana hidup kami. Dan Engkau masih selalu memberikan kami kesempatan sampai pada waktu penuaian nanti. Sampai pada waktu penampian. Kalau kami saat ini masih kurang sekali dalam kehidupan kami. Kalau kami saat ini masih lebih banyak ilalang. Sadarkan kami dan buat kami bertumbuh. Untuk kami betul-betul menjadi gandum-gandum yang berkualitas.
Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu percaya siang hari ini Engkau banyak berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Mari Roh Kudus-Mu nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan penyertaan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami siang hari ini mengucap syukur. Kami bersama-sama menutup firman ini dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang mengucap syukur bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.